kami sangat memahami bidan itu adalah frontliners ya, garda terdepan untuk menyelamatkan ibu. Saya Elizabeth Adelina Sidabutar, biasa teman-teman manggil saya tuh Ibet, sebagai humanitarian program analis di UNFPA. Kami tuh mau memastikan bahwa tidak ada ibu hamil yang tidak terselamatkan atau tidak terlayani, atau kita sebutnya zero tolerance for preventable maternal death. Jadi pada saat bencana tuh nggak meningkatkan kesakitan maupun kematian ibu pada saat situasi krisis kesehatan. Lalu yang kedua, kita juga UNFPA mau memastikan bahwa zero tolerance for unmet need for family planning. Jadi pada saat kebencanaan kita memastikan ada ketersediaan kontraseptif yang dapat dipilih oleh si ibu pada saat krisis kesehatan atau bencana. Dan yang terakhir, kita mau memastikan bahwa zero tolerance terhadap GBV and harmful practices, kekerasan berbasis gender, khususnya kalau dalam kebencanaan itu kekerasan seksual ya, dan praktek-praktek yang tidak baik itu seperti child marriage, trafficking, itu biasanya meningkat secara signifikan pada saat bencana. Daerah geografis kita itu 97% penduduk kita tinggal di daerah rawan bencana. Jadi Indonesia memang daerah yang prone disaster areas, terkenalnya begitu kan ya. Tapi kan kita banyak belajar dari bencana itu sehingga kita menjadi daerah yang cukup tangguh untuk melakukan kesiapsiagaan maupun penanganan bencana. Karena kami sangat memahami bidan itu adalah frontliners ya, mereka itu garda terdepan untuk menyelamatkan ibu. Jadi survival approach-nya ibu itu sangat bergantung sekali dengan ketenagaan bidan. Sejak tsunami Aceh, kami belajar banyak. Peran bidan itu penting sekali sebagai garda terdepan, sehingga di 2015 itu melalui berbagai proses ya, 2004 ke 2015, itu kita udah bikin kurikulum bahan ajar bidan untuk melatih kalau saat bencana tuh apa sih yang dilakukan. Jadi kan kalau bencana kan kita harus sigap ya, 1 kali 24 jam ngapain, 2 kali 24 jam sampai 3 bulan pertama gitu ya. Nah di situ bahan ajarnya udah ada jelas, dan mereka dilatih sejak 2015, dan bahan ajarnya sudah kita diseminasi ke beberapa tenaga bidan senior, TOT ya istilahnya ya, dan juga mereka mendiseminasikan ke lapangan dengan melakukan pelatihan-pelatihan di regional-regional gitu. Regional-regional itu daerah-daerah yang regional barat, timur, tengah gitu. Dan mereka dilatih how to-nya. Kalau di kesehatan ibu dan anak kan skupnya besar ya, dari mulai bayi baru lahir dan juga sampai masalah case pro lain gitu. Nah kalau untuk bencana itu kita minimalkan dengan disebut dengan paket pelayanan awal minimum kesehatan reproduksi. Nah itu kita bidan sudah sangat paham pada saat bencana apa sih yang critical part yang harus dilakukan untuk penanganan penyelamatan ibu dan bayinya gitu ya. Di survei BPS terakhir ya, survei pengalaman hidup perempuan 2021, itu kan memang sudah dinyatakan 1 di antara 4 perempuan itu mengalami kekerasan verbal, fisik maupun non-verbal ya dari pasangannya secara di situasi normal. Nah pada saat bencana biasanya itu dia signifikan tuh, kayak kondisi di NTB kemarin, gempa NTB sama Sulteng, kurang dari 1 minggu terjadi kekerasan seksual bagi perempuan, anak, remaja di bawah 15 tahun. Nah di NTB itu kurang dari seminggu, di Sulawesi Tengah juga terjadi gitu. Kalau yang NTB itu yang dilakukan oleh psikososial, pendamping gitu ya. Jadi ada sexual harassment. Nah, kalau di yang Sulteng oleh orang yang tinggal di tendanya dan itu ayah tirinya. Nah itu kurang dari 1 minggu itu terjadinya. Nah itu nggak jarang gitu terjadi, dan tsunami Aceh juga kan banyak laporannya terkait peningkatan kekerasan seksual. Melihat itu secara global maupun regional dan country office tentunya Indonesia diminta bagaimana sih penanganan kekerasan seksual kalau misalnya terjadi pada situasi bencana. Nah disinilah peran bidan juga penting, tenaga medis juga penting, khususnya dokter ya yang berada di situasi kebencanaan, karena kami memastikan bahwa adanya pelayanan yang dapat dijangkau 24 jam kali 3, kurang dari 72 jam sebenarnya itu
korban kekerasan harus mendapatkan akses layanan. Kenapa kurang dari 72 jam? Supaya si korban kekerasan itu, penyintasnya, tidak mengalami kehamilan tidak diinginkan atau tidak mengalami penurunan penyakit menular seksual. Jadi inilah yang dilatih dalam kurikulum bidan tadi, dan juga para dokter sudah sangat paham ya mekanisme rujukannya kan ke mereka. Nah, bidan diminta sebagai frontliner jika mengenali tanda-tanda kekerasan secara fisik ya, karena kan secara medis harus oleh dokter. Nah, mereka pendampingnya gitu untuk memberikan rujukan berikutnya ke tenaga medis untuk pengobatan selanjutnya. Tapi yang kami tekankan adalah kerjasama dengan Kementerian Kesehatan tentunya, bagaimana dengan alat obat habis pakainya, atau di kita kan biasanya di tenda layanan kesehatan reproduksi. Bagaimana mekanisme rujukan dari tenda Kespro kalau ada kasus kekerasan seksual dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk penanganannya gitu. Yang UNFPA siapkan dari penguatan kapasitas bidan maupun dari logistik dan juga kesiapan pada saat kebencanaannya.